Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang zuhud dan tawakal. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu zuhud dan tawakal? Atau ada yang pernah mendengar? Atau ada yang belum sama sekali mengetahui apa itu zuhud dan tawakal? Oleh karena itu, marilah kita simak penjelasan pengertian zuhud dan tawakal. Menurut bahasa, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu dengan meninggalkannya. Zuhud dalam pengertian ini adalah berusaha mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cinta kepada apapun dan siapapun. Seseorang yang memiliki sifat zuhud akan menyerahkan seluruh pengabdiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpaling dan meninggalkan sesuatu yang bersifat kemewahan duniawi. Seseorang yang memiliki sifat zuhud selalu mengharapkan sesuatu yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Harta yang dimilikinya digunakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menegakkan agama Islam. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan zuhud menjadi 3. Yang pertama, meninggalkan sesuatu karena menginginkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Yang kedua, meninggalkan keduniaan karena mengharap sesuatu yang bersifat keakhiratan. Yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mencintainya. Itulah pengertian dari zuhud. Dan sekarang kita menyimak pengertian dari tawakal. Adapun tawakal menurut bahasa berarti menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusan kepada orang lain. Tawakal dalam pengertian ini adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat. Dari pengertian tersebut jelas bahwa seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyerahkan atau mewakilkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta zat yang dapat menyelesaikan segala perkara manusia. Baik, selanjutnya tawakal merupakan amalan hati dan puncak tinggi kemanusiaan. Sifat ini datang dengan sendirinya manakala iman seseorang sudah matang. Buya Hamka mengatakan, belum berarti pengakuan iman kalau belum tiba di puncak tawakal. Orang yang bertawakal tidak berarti harus meninggalkan segala usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar harus tetap dilakukan, sedangkan keputusan terakhir diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian dari zuhud dan tawakal. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian zuhud dan tawakal, selanjutnya kita akan menjelaskan dalil akli dan nakli pada zuhud dan tawakal. Yang pertama, dalil zuhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dan Allah berfirman, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Yang artinya, dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-Qasas ayat 60. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, orang yang memiliki sifat zuhud tidak pernah terlena dengan kemewahan hidup dunia, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hidup ini hanyalah perhiasan dunia. Sementara kehidupan akhirat adalah lebih kekal. Kemewahan dunia hanyalah sesuatu yang melalaikan orang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil dari zuhud. Selanjutnya kita menyimak dalil dari tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Orang yang bertawakal akan mendapatkan banyak kebaikan dalam hidupnya. Mereka selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur kepadanya, dan tidak putus asa apabila usahanya mengalami kegagalan. Oleh karena itu, merupakan cobaan bagi dirinya yang akan membawa hikmah. Sebaliknya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya akan mengalami kekecewaan, berkecil hati, pesimis, dan bahkan nekat melakukan tindakan bunuh diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.